Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya rindu melalui program ini setiap kita anak-anak Tuhan tetap terus memegang kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak selamanya ada. Masalah yang hari ini ada dalam kehidupan saudara dan saya, pergumulan yang hari ini ada dalam kehidupan saudara dan saya akan terselesaikan satu persatu karena tidak ada yang abadi. Yang abadi, yang kekal hanyalah firman Tuhan. Karena itu hidup kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus katakan, kita orang percaya ini hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Karena itu belajar untuk tetap terus memegang kebenaran firman Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, karena hanya itu yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Maka hari ini kami boleh ada dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Melalui firman-Mu kami dikuatkan, melalui firman-Mu kami dibersihkan dan diterangi dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Sehingga kami berjalan dalam kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Kami buka hati kami ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada di dalam Mazmur 110. Di dalam Mazmur pasal yang ke-110, di ayatnya yang pertama, firman Tuhan katakan seperti ini, saudaraku. Mazmur 110 ayat yang pertama. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa dekat dengan Tuhan ada pembelaan. Sama-sama bilang sama saya, pembelaan saya datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hanya dekat dengan Tuhan saya lihat pembelaan saya. Amin. Pembelaan kita, pertolongan kita, keselamatan kita itu datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya pemazmur bilang, duduklah di sebelah kananku, kata firman Tuhan, sampai kubuat. Yang membuat musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita adalah Tuhan. Sampai kubuat musuh-musuhmu. Berarti peperangan ini bukanlah peperangan kita. Masalah, pergumulan, tantangan kehidupan kita, bahkan mungkin ada orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Itu bukan berurusan dengan kita. Makanya bagian kita adalah jadi berkat. Bagian kita adalah mengampuni. Karena bagian Tuhan akan membuat musuh-musuh kita menjadi tumpuan kaki kita. Haleluya. Amin, saudara. Nah, yang terpenting di sini adalah kita harus duduk dekat dengan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, berdiam di dekat Tuhan. Karena seekor domba tidak memiliki senjata untuk bertahan. Seekor domba hanya memiliki gembala yang mampu membela dia pada saat ada serigala, ada binatang buas lain yang akan mengancam kehidupan seekor domba. Kita perlu dekat dengan gembala agung kita. Kita perlu dekat dengan Yesus. Karena dialah yang akan membuat kita aman. Amin, saudaraku. Di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua juga berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang dekat dengan Allahnya, orang yang duduk diam di kaki Tuhan, orang yang ada dalam hadirat Tuhan, dia akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kita perlukan hari-hari ini adalah duduk dekat Tuhan. Karena dunia gak semakin membaik. Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita nggak tahu masa sukar itu seperti apa, tapi yang kita tahu ketika kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang susah, kita sedang diperhadapkan dengan goncangan-goncangan yang menggoncang kehidupan kita, yang kita perlu lakukan adalah diam dekat Tuhan,
duduk di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Untuk urusan perkara masalah saudara dan saya, untuk bicara tentang pemeliharaan saudara dan saya, itu urusan Allah kita. Bukankah firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memeliharamu? Bukankah itu yang dikatakan firman Tuhan? Sehingga kita tahu bagian kita adalah duduk diam dekat kaki Tuhan, duduk diam mendengarkan firman Tuhan, duduk diam memuji, menyembah Tuhan. Hal yang sama pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Maria dan Marta, saudaraku, dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria hanya duduk diam dekat kaki Tuhan, mendengarkan setiap perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Marta mungkin berpikir, saudara dikasih dalam Tuhan, oh enak banget Maria nih, cuman duduk-duduk aja, cuman duduk-duduk dengerin omongan Tuhan Yesus. Saya sibuk ini, sibuk itu, tujuannya sih baik, untuk melayani Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Marta, saudaraku, di ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan perkataan ini, satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya nggak bilang melayani Tuhan nggak penting. Saya nggak bilang juga duduk diam di kaki Tuhan Yesus juga nggak penting. Dua-duanya penting. Tetapi ketika kita menyadari, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita menikmati bagian itu yang terindah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita menyadari bahwa ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, dengarkan firman Tuhan, menjadi pendengar firman Tuhan, dan kita akan lihat dapatkan kekuatan untuk menghadapi apapun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita hari ini. Belajar untuk duduk dekat Tuhan. Belajar untuk diam di kaki Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sudah terlalu sibuk. Mungkin kau seorang pelayan Tuhan, kau seorang hamba Tuhan. Ayo ambil waktu untuk kita duduk diam di kaki Tuhan. Memiliki relationship, memiliki hubungan, memuji, menyembah Tuhan secara pribadi. Mungkin kau sudah terlalu sibuk dengan rumah tanggamu, kau terlalu sibuk dengan pekerjaan usahamu. Ayo ambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Yang kita perlukan adalah duduk diam dekat Tuhan. Karena ketika kita duduk diam dekat Tuhan, kita akan rasakan damainya, kita akan rasakan kekuatannya, kita akan lihat anugerahnya ada dalam kehidupan setiap kita. Berdiam di kaki Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami diingatkan bahwa duduk diam di kaki Tuhan memberikan kami kekuatan, pengharapan untuk kami menjalani hari-hari hidup kami dan mendapati kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau hari-hari ini kami sedang digoncang, hari-hari ini kami sedang mengalami pergumulan, dan hari-hari ini kami sedang mengalami kelemahan, tapi kami hari ini mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan untuk kami selalu mengambil bagian ini. Inilah yang terpenting, untuk duduk diam di kaki Tuhan, dekat dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami sudah jauh dari Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu sibuk dengan setiap aktivitas dan kegiatan kami, sehingga kami kehilangan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Hari ini kami melihat firman-Mu mengingatkan kami untuk biarlah kami boleh belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan buat setiap kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, biarlah Allah jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang berbeban berat sedang mengalami kesusahan, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Bagian kami adalah duduk diam dekat Tuhan. Dan Tuhan yang akan memelihara hidup kami. Tuhan yang akan membuat kami kuat menghadapi pergumulan. Dan Tuhan yang membuat kami tenang dalam kami menghadapi badai kehidupan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.